saya Andi Nikmatul Hairiah Rizarahman, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai observasi yang saya lakukan terhadap perkembangan peserta didik di satuan pendidikan. Sebagai guru, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tidak hanya sebagai pendidik, namun kita juga dituntut untuk bisa menuntun, mendorong, dan juga menggerakkan peserta didik untuk terus belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, kita juga tidak hanya fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan peserta didik, namun kita juga harus memperhatikan bagaimana perkembangan karakteristiknya, perkembangan perilakunya di sekolah maupun di lingkungan. Dari hasil observasi yang saya lakukan saat saya melakukan pembelajaran di sebuah kelas, saya melihat ada beberapa siswa yang berbeda dengan teman-temannya. Seperti contoh, saat saya masuk di sebuah kelas dan melakukan pembelajaran individu pada peserta didik, saya melihat ada beberapa peserta didik yang tidak begitu tertarik mengikuti pembelajaran. Dan setelah saya lakukan observasi singkat, ternyata peserta didik ini memang tidak tertarik untuk belajar individu, karena minat belajar mereka adalah belajar secara kelompok. Nah, hal inilah yang kemudian menarik perhatian saya untuk mengobservasi lebih lanjut kepada peserta didik ini mengenai permasalahannya terhadap pembelajaran. Nah, dari beberapa peserta didik ini, ada 2 orang siswa yang menarik perhatian saya untuk dilihat bagaimana perkembangan karakteristiknya. Adapun 2 siswa ini bisa kita inisialkan dengan R dan juga F. Lalu bagaimana dengan perkembangannya? Mari kita bahas satu persatu. Perkembangan yang pertama yaitu perkembangan fisiologis. Dari kedua peserta didik ini, keduanya mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan usianya. Dimana untuk si R, dia mengalami kecepatan perkembangan dari segi berat badannya. Berat badannya bisa dikatakan terlalu besar dibandingkan dengan teman sebayanya. Sedangkan untuk si F justru mengalami sedikit keterhambatan dalam pertumbuhan baik dari berat badan maupun tinggi badan. Selanjutnya untuk perkembangan kognitif peserta didik ini, si R sebenarnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ia mampu memahami materi yang diajarkan, hanya saja terkadang ia malas untuk menulis atau mengikuti instruksi yang diberikan guru jika tidak sedikit dipaksa. Namun untuk CF, peserta didik yang kedua, dia memang sepertinya tidak terlalu bisa memahami materi yang diajarkan. Proses pemahaman, proses kognitifnya sedikit terhambat dari teman-teman yang lain. Sehingga sebagai guru, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih dalam dan lebih jelas kepada F agar ia mengerti. Selanjutnya, perkembangan emosi dari kedua peserta didik. Dari segi perkembangan emosi ini, setelah dilakukan observasi baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara yang dilakukan dengan guru BK, diketahui bahwa peserta didik pertama yaitu R, dia memiliki emosi yang tidak stabil, di mana dia sering mendapati kasus berkelahi dengan temannya karena saling ejek, sehingga ini bisa dinilai bahwa ia tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Sementara untuk F, dia cukup bisa mengontrol emosi dengan baik, dan dalam pembelajaran pun ia tidak pernah marah ataupun berkata kasar. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Sebenarnya kedua peserta didik ini tergolong kepada siswa yang mudah bergaul dengan teman-temannya yang lain. Namun yang berbeda adalah si R biasanya dalam pembelajaran sering mengobrol dengan teman sebangkunya atau teman dekatnya,
sehingga menimbulkan keributan selama proses pembelajaran. Sedangkan F, dia cenderung pendiam karena dia juga sedikit sulit dalam memahami materi, sehingga dia tidak berani untuk banyak berbicara baik dengan teman maupun dengan guru, sehingga dengan sikap diamnya ini tidak mungkin menimbulkan keributan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan moral. Nah, perkembangan moral R itu saya rasa agak sedikit kurang baik karena dia sering melakukan perundungan dengan mengejek teman-temannya, mulai dari ejekan fisik sampai ke ejekan orang tua. Namun meskipun begitu, ia tidak pernah memilih-milih teman, ia mau berteman dengan siapa saja, dan ia mau ikut diskusi dengan kelompok yang siswanya berbeda-beda dengan dirinya. Sementara untuk F, karena dia memang pendiam, jadi dia lebih mampu menghargai teman sekelasnya, kemudian gurunya, ataupun dengan orang-orang yang ada di lingkungan. Untuk perkembangan etnik dan kultur, kedua peserta didik ini berasal dari suku Jawa. Namun tentunya dalam kelas yang mereka ikuti, mereka memiliki atau bertemu dengan teman-teman yang berbeda latar belakang budaya maupun suku dengan mereka. Namun yang baik adalah mereka berdua mampu menghargai, mampu saling menghormati dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan teman sekelasnya. Terakhir, perkembangan motivasi belajar dari kedua peserta didik ini. Nah, ada persamaan dari kedua peserta didik ini, di mana mereka sama-sama tidak menyukai pembelajaran mandiri, pembelajaran individu, tapi lebih menyukai pembelajaran kelompok dengan diskusi ataupun membuat sebuah produk. Dan dua-duanya setelah dilakukan wawancara langsung, diketahui bahwa dua-duanya tidak bisa memanfaatkan waktu luang yang mereka punya untuk menambah pengetahuan di luar dari jam pelajaran yang diberikan di sekolah. Sehingga hal ini saya nilai sebagai motivasi yang rendah dalam belajar yang dimiliki oleh keduanya. Adapun usaha yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik ini adalah tentunya saya akan merancang sebuah pembelajaran yang cocok untuk keduanya dan untuk diterapkan bersama di kelas ataupun di pembelajaran yang akan mereka ikuti. Nah, pembelajaran yang cocok untuk keduanya adalah problem based learning atau project based learning, karena dari latar belakang mereka yang menyukai pembelajaran berkelompok dan tidak menyukai pembelajaran individu, sehingga kedua metode inilah yang dirasa lebih cocok dan lebih bisa diikuti oleh kedua peserta didik. Oke, itulah sedikit pengalaman dari observasi yang saya lakukan. Semoga apa yang saya bagi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.